Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya ingin berikan sedikit siraman rohani untuk kita semua, bahwa yaitu tentang masalah kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat saat ini banyak sekali kejadian yang di luar akal sehat kita, yakni kejadian di luar sana, bagaimana saat ini kita dihebohkan dengan musibah corona. Dan alhamdulillah corona itu sampai sekarang masih menyapa kita. Namun alhamdulillah pemerintah saat ini sudah menyediakan obat, yaitu vaksin. Dan vaksin itu mudah-mudahan dengan adanya obat ini, mudah-mudahan corona di Indonesia ini bisa berakhir. Dan itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan bahwa musibah tidak ada hikmahnya. Malahan dalam musibah itu banyak sekali hikmahnya. Karena Allah menguji kita dari situ semua. Mungkin kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kita terlalu banyak melalaikan waktu dalam beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan kutambah, dan jika kamu kufur kepadaku, maka ingatlah azabku sangat keras. Dalam ayat ini ada hikmah yang sangat besar sekali dan terkandung dalam ayat ini, bahwa kita diwajibkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam arti kata bukan hanya dilakukan, bukan hanya sekedar mengucapkan rasa syukur, tetapi dibuktikan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita merasa diri kita sudah bersyukur kepada Allah, apa bukti syukur kita? Yaitu melakukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dengan secara berjamaah. Atau ketika kita dalam keadaan darurat, tidak mungkin kan kita untuk sholat berjamaah, maka itu juga kita sudah bersyukur kepada Allah. Kemudian ketika kita memiliki banyak harta, apa bukti syukur kita? Yaitu kita mensedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tadi bahwa mungkin kesyukuran kita kepada Allah berkurang, maka Allah menguji kita dengan penyakit yang saat ini sudah dihebohkan di setiap negara, tidak hanya Indonesia, di setiap negara merasakan penyakit tersebut. Mudah-mudahan penyakit tersebut bisa hilang di negeri kita ini dan di negeri kaum muslimin yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita dalam hidup kita sampai kita kembali kepada-Nya. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebentar lagi kita akan masuk ke area 5 menit. Oke. Masih ada 1 menit lagi. Sebelumnya saya tanya kepada Ustadz, selama kurun waktu corona ini bergelimang di Indonesia, untuk wilayah desa kita ini, wabil khusus Pondok Pesantren Al-Hariri ini, apakah pernah siswa ataupun guru-guru yang terjangkit dengan hal tersebut? Dari informasi saat ini, dari kejadian corona, alhamdulillah di pondok pesantren ini tidak terjadi, tidak terkena. Ini anak-anak santri kita dan guru-guru yang ada di sini tidak terkena, tidak ada yang terkena virus corona. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yaitu dengan rasa syukur kepada Allah kita menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangan. Baik Ustadz, setahu Ustadz,
eh, sudah adakah anjuran pemerintah ataupun anjuran dari tim protokol kesehatan untuk pondok pesantren kita ini? Selama ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan sebelum belajar. Setiap tamu yang masuk itu ada pemeriksaan, terus diwajibkan pakai masker. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan alhamdulillah selama terjadinya virus corona di seluruh dunia saat ini, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa di pondok pesantren kita. Alhamdulillah. Baik, tentunya dalam kurun waktu masa pandemi ini, Nah, tentunya di luar sana ada kita dengar dari pemerintah bahwasanya kita wajib tes rapid test maupun tes swab dari protokol kesehatan. Apakah para guru-guru kita maupun santri-santri kita ada yang diwajibkan sampai dengan tes swab, Ustaz? kalau untuk di Marotobo, di provinsi Jambi ini, khususnya di Marotobo ini, tes web itu dilakukan di setiap pondok, di setiap sekolah, tidak hanya di pondok pesantren. Tapi hasilnya ketika dites, siswa di sini tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif, tidak ada yang positif corona. Alhamdulillah mereka sehat semua, karena kita tahu bisik mereka dari orang-orang desa. Sehingga corona itu bukan penyakit desa, tapi penyakit kota. Itu saja. Ya, demikian Ustaz ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.